Selamat datang di Sukor Makro Update. Baru-baru ini pasar modal Indonesia digoyang oleh sebuah berita negatif dari lembaga rating Moody's, di mana outlook untuk pasar Indonesia di-downgrade dari stable menjadi negatif, meski peringkat ratingnya ditahan di posisi yang sama. Alasan Moody's adalah yang pertama, berkurangnya prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah kekhawatiran soal kondisi fiskal di mana defisit ditakutkan akan melebar yang disebabkan oleh kebutuhan anggaran dari program-program andalan pemerintah seperti makan bergizi gratis. Kemudian juga Moody's menyoroti ketidakpastian mengenai dana negara yang terkait dengan struktur pendanaan, tata kelola, dan kebijakan investasinya. Pasar Indonesia juga beresiko diturunkan dari emerging market ke frontier market. Dan setelah berita tersebut, IHSG langsung trading halt 2 kali. Rupiah melemah hampir ke 17.000 dan yield surat utang pemerintah yang 10 tahun juga lompat dari 6,2an ke 6,4%. Kenaikan ini didorong salah satunya oleh kaburnya dana asing. Karena Moody's ini menyoroti dari sisi makro, secara garis besar dampak jangka panjang ke pasar obligasi Indonesia mestinya terbatas. Karena porsi kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah Indonesia sudah turun jauh kalau melihat 6-7 tahun terakhir. Rendahnya foreign ownership ini berarti guncangan dari sell-off tidak akan berdampak besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara dengan rating yang sama, Indonesia masih punya yield tenor 10 tahun yang cukup oke. Kecil kemungkinan yield tersebut menyamai level Meksiko di atas 8%, karena Meksiko sendiri punya rating BBB- oleh Fitch dan outlooknya juga negatif. Sedangkan Indonesia sendiri ratingnya di-maintain di BBB dengan outlook stable oleh Fitch. Selain itu, penurunan outlook ini sebetulnya tidak benar-benar sejalan dengan kondisi fundamental makro Indonesia, di mana GDP masih tumbuh stabil dan inflasi terkendali dibandingkan negara-negara lain. Bahkan defisit fiskal juga banyak negara yang lebih dalam dari Indonesia. Di sini kami menjabarkan 2 senario untuk outlook market Indonesia setelah penurunan outlook tersebut. Untuk baseline scenario, kemungkinan yield SBN 10 tahun akan terkerek naik dalam jangka menengah ke 6,5-6,6% sebelum turun lagi menjelang akhir tahun seiring meredanya kekhawatiran di pasar Indonesia. Dalam worst case scenario, jika benar-benar ada penurunan klasifikasi ke frontier market atau bahkan penurunan rating surat utang, kemungkinan yieldnya akan ke sekitar 6,8% mendekati India. Tapi kemungkinan hal ini terjadi sepertinya cukup kecil, sehingga potensi upside untuk market Indonesia masih sangat besar ke depannya. Ditambah lagi, tidak lama setelah Moody's mendowngrade outlook Indonesia, S&P membuat pernyataan bahwa outlook Indonesia masih stabil, meskipun belum ada update rating dan outlook secara resmi dari websitenya.